Bupati Lombok Tengah Fathul Bahri dirumorkan akan ganti wakil bupati di 2024 mendatang. Sejumlah nama mulai bermunculan sebagai pengganti Nursiah. Salah satunya Suhaimi SH, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Tengah. Seperti apa analisis peluangnya? Simak terus di Bumigora Research Channel. Fathul Bahri dikabarkan mulai membidik sejumlah nama untuk mendampingi dirinya di pilkada mendatang. Di antaranya adalah Suhaimi SH, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Tengah. Berikut Bumigora Research merangkum 7 alasan kenapa Fathul Bahri harus memilih Suhaimi SH sebagai pendampingnya di pilkada 2024 mendatang. Yang pertama, menjegal langkah Ruslan Turmuzi. Menurut informasi yang tersebar di media, Ruslan Turmuzi sudah menyatakan diri siap maju sebagai calon Bupati Lombok Tengah di 2024 mendatang. Hal ini didasarkan karena instruksi resmi dari Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Haji Rahmat Hidayat. Sosok yang memiliki jargon lurus jalan ini sudah saatnya memimpin Lombok Tengah karena sudah 5 periode mengabdi sebagai anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Lombok Tengah. Sehingga dengan mengangkat Suhaimi SH sebagai wakil, tentu akan menjadi jalan lurus untuk menjegal langkah Ruslan Turmuzi maju Pilbub mendatang. Yang kedua, faktor koalisi. Isu-isu nasional saat ini kerap mengabarkan kedekatan antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Dua partai raksasa ini punya peluang untuk membangun koalisi. Sehingga tak jarang kita lihat di beranda medsos. Banyak poster Prabowo Puan berseliweran. Jika kita kembalikan menjadi isu lokal, khususnya di Provinsi NTB, kita juga tidak akan kaget jika koalisi Gerindra dan PDI Perjuangan terbentuk untuk pemilihan gubernur mendatang antara HBK dan Haji Rahmat Hidayat. Kedua legislator handal ini kerap tampil bersama di sejumlah kegiatan. Dan tidak menutup kemungkinan, format koalisi ini akan terbentuk di Lombok Tengah, antara Fathul Bahri di Gerindra dan Suhaimi SH di PDI Perjuangan. Yang ketiga, masa depan politik Ruslan Turmuzi yang belum jelas. Sejumlah pengamat berpendapat bahwa langkah Ruslan Turmuzi untuk berubah dapil dari Dapil Selatan ke Dapil Utara Lombok Tengah merupakan langkah yang terjal. Karena ada beberapa politisi senior yang akan berebut kursi bersama Ruslan Turmuzi. Jika Ruslan kalah, maka peluang maju sebagai calon bupati terkesan dipaksakan. Namun jika berhasil meraih kursi DPRD provinsi, dan beliau memutuskan maju Pilbub, itu pun prospeknya belum jelas. Belum tentu beliau menemukan partai koalisi yang kuat dan calon wakil yang kuat. Sehingga jika Fathul menggaet Suhaimi SH sebagai wakil bupati, ini akan menjadi pilihan paling masuk akal daripada mendorong Ruslan Turmuzi maju Pilbub 2024. Yang keempat, pasangan Fathul Suhaimi atau disingkat PASU. Ini tidak akan merusak jargon Mike Meres. Perpaduan kombinasi Lombok Tengah bagian utara dan selatan. Fathul merepresentasikan utara dan Suhaimi merepresentasikan selatan. Sehingga jargon Mike Meres tidak akan sirna, tapi berjilid-jilid. Dan Mike Meres di 2024 kemungkinan akan bertambah satu kata, yaitu Mike Meres PASU, Fathul Suhaimi. Yang kelima, tidak susah membangun komunikasi. Menurut Bumigora Research, kemistri atau ikatan batin antara Fathul Suhaimi akan mudah terbentuk. Karena keduanya berasal dari satu wadah organisasi yang sama yaitu Nahdlatul Ulama. Dan keduanya sama-sama pengurus Nahdlatul Ulama. Sehingga derap langkah mereka akan mudah seayun dan seia sekata. Berbeda dengan pasangan Fathul Nursiah, yang di tahun pertama mereka memimpin Lombok Tengah sudah sering diisukan akan pisah ranjang atau pecah kongsi.
Yang keenam, perpaduan dua generasi, tua dan muda. Pepatah mengatakan, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu menyiapkan pemimpin-pemimpin baru yang lebih hebat setelahnya. Dan di periode keduanya ini, Fathul Bahri sudah sewajarnya menyiapkan penggantinya yang sejalan dengan dirinya untuk meneruskan visi misi membangun Lombok Tengah yang lebih baik. Seperti halnya dulu, Suhaili FT menyiapkan Fathul Bahri sebagai penerusnya dan saat ini Fathul juga harus melakukan hal yang sama. Dengan menjadikan Suhaimi SH sebagai wakilnya, yang nantinya akan menjadi pemimpin Lombok Tengah di masa yang akan datang. Untuk menuju, menyongsong kemenangannya, jadilah manusia-manusia yang optimis. Jadi pikiran kita, perspektif kita hari ini adalah bersiap menyongsong kemenangan. Dan terakhir yang ketujuh, tradisi gonta-ganti pasangan. Jika dilihat dari pilkada sebelumnya, gonta-ganti pasangan di periode kedua calon bupati dan wakil bupati sudah tidak asing. Salah satunya yaitu Bupati Suhaili FT di periode pertamanya berpasangan dengan Normal Suzana dan di periode keduanya berpasangan dengan Fathul Bahri. Dan tidak menutup kemungkinan jika Fathul Bahri di Pilbub mendatang akan berganti pasangan dari Nursia menjadi Suhaimi SH. Itulah sejumlah alasan kenapa Fathul Bahri harus memilih berpasangan dengan Suhaimi SH di pemilihan Bupati 2024 mendatang. Jika ada alasan lainnya menurut kalian, tulis di kolom komentar, untuk kami berikan ulasan di video-video selanjutnya.